Dalam sepekan belakangan, publik dikejutkan dengan sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian. Mulai dari narkoba hingga kasus terbaru adalah penembakan. Oknum-oknum yang telah mencoreng nama Polri itu pun kini tengah menjalani proses hukum atas kasusnya. Kasus pertama yang melibatkan oknum kepolisian adalah kasus narkoba yang menjerat mantan Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti. Kompol Yuni ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa 16 Februari lalu. Selain Kompol Yuni, Propam Polda Jabar juga menangkap 11 anggota kepolisian lainnya. Berdasarkan hasil tes urin, beberapa di antaranya positif mengandung narkoba. Kasus ini pun tentunya mendapat sorotan dari sejumlah petinggi Polri, termasuk Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Listio menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang tersandung kasus hukum. Sementara itu, tidak lama berselang, publik dikejutkan dengan dua oknum polisi di Ambon yang ditangkap karena terlibat transaksi penjualan senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Kasus ini juga melibatkan seorang oknum prajurit TNI. Berdasarkan pemeriksaan, dua oknum anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease itu menjual 3 pucuk senjata api kepada seorang warga. Mereka mengaku tidak mengetahui bahwa senjata tersebut sampai ke tangan KKB. Atas perbuatannya, keduanya pun terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Bukan hanya itu, sanksi pemecatan pun menanti mereka. Kemudian pada Senin 22 Februari lalu, 2 orang gadis ditemukan tewas di lokasi yang berbeda di Medan, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, baru diketahui bahwa pelaku pembunuhan adalah oknum polisi anggota Polres Belawan bernama Aibda Roni. Polisi mengatakan pelaku ditangkap pada Kamis 24 Februari kemarin. Motif pembunuhan yakni rasa sakit hati pelaku pada korban. Kasus ini pun hingga kini masih diselidiki oleh kepolisian. Terbaru, terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri Bribka CS. Bribka CS menembak 3 orang termasuk anggota TNI di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis 25 Februari dini hari. Selain menewaskan 3 orang, penembakan juga melukai 1 orang lainnya. Peristiwa ini bermula ketika pelaku enggan membayar tagihan minuman sebesar Rp3.335.000. Pelaku yang dalam keadaan mabuk dan emosi itu langsung mengeluarkan senjata api dan menembakkan kepada korban secara bergantian. Pasca insiden ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran meminta maaf. Tidak hanya itu, Pangdam Jaya Mejen Dudung Abdurrahman juga meminta pihaknya untuk tidak terprovokasi dengan peristiwa ini. Bribka CS pun terancam dipecat tidak hormat dari kesatuannya. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.